Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama kembali di acara webinar Milad Remaja Pencinta Al-Quran yang ke-7 tahun yang bertemakan jangan menunggu waktu luang untuk mengaji, tapi luangkan waktu untuk mengaji. Ini dalam keadaan sehat yang tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Nanti amin amin ya robbal alamin. Yang saya takdimi para romo yai, bunyai lan umi. Yang saya takdimi para habib syarifah, kawakis lan nawaning. Yang saya takdimi pula Gus Haji Mukhtar Hanif Jamzami LCMA. Yang saya takdimi juga Ki Haji Muhammad Jakmanul Fakih BSHMA dan semua peserta yang saya sayangi. Jazakumullah khairan katsir atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga dengan majelis malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Izinkan saya, Caca Dwi Saputra, sebagai moderator membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua taklim pertama, yang ketiga taklim kedua, keempat sesi tanya jawab, yang kelima kesimpulan, yang keenam doa, dan yang ketujuh foto bersama. Baiklah, mari langsung saja kita masuk acara yang kedua. Yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca umul kitab. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa li jabatil mas'ul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, mari langsung saja kita masuk ke acara yang kedua, yakni taklim yang pertama, yang hal ini akan disampaikan oleh beliau, Gus Haji Mukhtar Hanif Jamzami LCMA. Dengan segala kerendahan hati kepada beliau, Gus Haji Mukhtar Hanif Jamzami LCMA, kami persilahkan. Bismillah. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Gus? Ya, alhamdulillah. Wajah saya nggak kelihatan ya? Buatan. Oh, buatan ya. Atau ini ya, kok nggak kelihatan. Sudah saya. Ya. Apa yang penting suaranya kedengeran. Iya, Gus, buatan apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih enak
pakai ini ya, menampakkan wajah ya. Berarti saya tak masuk di anu lagi, masuk lewat HP aja. Biar maaf ini. Nah, ya terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'al ulumi wal hikam amma ba'd. Ya, suara saya mantul-mantul ya. Teknisnya untuk cek ya. Hadratal Muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para nyai, para gawagis, para nawaning, para habaib yang saya hormati, yang saya muliakan, juga kepada panitia penyelenggara acara webinar ini, dan juga tidak lupa pula kepada teman-teman RPA, Grup Remaja Pecinta Al-Quran yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bertemu bermuajahah via Zoom dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka webinar Milad yang ke-7 Grup RPA Remaja Pecinta Al-Quran. Mudah-mudahan di malam miladnya ini yang ke-7 selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keistiqomahan di dalam mengaji ilmu dan juga semangat di dalam mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang telah diperoleh dari pelajaran grup ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk selalu bisa senang ngaji, senang dengan para ulama, senang dengan para ahli ilmu, sehingga kita mudah untuk membuka atau menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya untuk jalan menuju surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebelumnya mohon maaf apabila nanti yang saya sampaikan tidak sesuai atau tidak
berkenan di hati para mustamiin, para anggota grup, kami mohon maaf, dan saya mungkin juga minta duka kepada para sesepuh di sini yang mungkin saya kurang layak di dalam menyampaikan, karena ini mungkin apa, banyak dari senior-senior dari para anggota di sini yang lebih alim, lebih berkompeten daripada saya. Nah, saya menjadi pemateri awal yang diminta oleh panitia, kemudian nanti akan dilanjutkan insya Allah oleh Kiai Haji Zakwanul Faqih yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat barokah manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pada malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang keduanya merupakan nikmat yang paling agung yang diberikan kepada manusia. Tentu harapannya adalah kita nantinya di akhir hayat tetap dalam keadaan iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sekuat tenaga dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tentu iman Islam ini bisa terus kita jaga dengan adanya ilmu. Ilmu yang merupakan pembeda antara ibadah dan adah atau kebiasaan. Ilmu merupakan pimpinan dari satu amal. Amal tidak dinilai ibadah jika tidak ada ilmunya, sehingga ilmu ini berperan sangat penting. Dan kita alhamdulillah tema yang diusung pada malam hari ini adalah tentang ngaji, tentang jangan menunggu waktu luang untuk mengaji, tapi luangkan waktu untuk mengaji. Nah, jadi mengaji ini kata kuncinya dalam tema kita ini. Mengaji tentu lebih kepada ilmu. Ya. Kita mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mewariskan harta benda, tapi mewarisi ilmu. Ilmu ini barang siapa yang mengambil warisan ilmu, maka dia mengambil bagian yang sempurna. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ilmu itu, warisan itu kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ada warisan itu yang bersifat ilmu, ada juga yang bersifat hal. Ada ilmu ini dengan cara apa? Dengan cara belajar. Dengan cara berusaha mencarinya ya, dengan rajin. Al-ilmu bitta'allum. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dicari dengan cara belajar. Kemudian yang kedua,
warisannya adalah hal. Hal itu keadaan hati seseorang. Nah, ini bisa diperoleh oleh seorang hamba manusia dengan cara membenarkan atau tasdik, membenarkan. Ini tingkatan seseorang misalnya di dalam sabar ini seberapa besar uh, seorang hamba itu tasdiknya, membenarkannya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, janji-janji yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini berbeda-beda tentunya. Nanti ada dikembangkan oleh para ulama yaitu dengan adanya makomat wal hal. Makom itu satu tingkatan yang memang di, dicari, bisa diusahakan, diupayakan, misalnya sabar, syukur, zuhud, dan sebagainya. Yang kedua adalah hal, keadaan ini, makomat wal halat ini gift, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu sudah berusaha syukur, berusaha sabar, maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan yang mana dia itu keadaannya sudah merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya atau di dalam bahasa tasawufnya adalah tajalli. Dia sudah ditampakkan kenikmatan iman Islamnya dia dengan dekat dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak uh, memperdulikan apapun yang ia miliki bahkan dirinya, tapi dia memperdulikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling tinggi imannya setelah Nabi Muhammad itu adalah Sayyidina Abu Bakar, ya, Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar ini dikatakan imannya Sayyidina Abu Bakar ini kalau ditimbang dengan umat Islam maka masih menang imannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar disuruh infak, misalnya sodako. Sodako di situ beliau mensodakohkan semua hartanya. Lalu ditanya oleh Nabi, kemudian apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kamu mensedekahkan semua hartamu. Nah, kemudian beliau menjawab, yang aku sisakan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa tingginya keimanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau ketika bicara itu berasap, beruap, ya, karena ketakutan di dalam hatinya kepada Allah. Sama dengan kita, ya, berbicaranya berasap, beruap, tapi asapnya beda, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena rokok, ya, beda. Sama-sama berasap. Nah, ini. Jadi ngaji itu apa namanya? Merupakan bibit atau benih untuk kita membuahkan satu amal, untuk kita senang di dalam beramal. Ya. Kalau kita itu sudah menguatkan diri kita ini dengan ilmu, ya, maka kita akan semangat di dalam beramal. Dikatakan al-mahabbah kal-habbah. Cinta itu seperti bibit. Jika bibit itu ditanam di lahan yang baik, maka akan tumbuh tanaman-tanaman yang baik. Begitu juga cinta, jika dia tumbuh dari hati yang tulus, yang murni, maka akan menumbuhkan amal-amal yang luar biasa. Ini bagian dari ilmu, ya. Karena kita dengan ilmu itu
mengetahui baik dan buruk, mengetahui benar dan salah. Begitu juga orang itu semangat di dalam mencari ilmu, itu akan Allah berikan. Begitu juga dia semangat di dalam menjauhi keburukan. Sama, dia akan dijauhkan oleh Allah. Kanjeng Nabi bersabda, man yatlubul khaira yu'tahu. Orang yang mencari kebaikan maka dia akan diberikan. Wa man yattaqis syarra yuqahu. Orang yang takut dengan kejelekan maka dia akan dihindarkan dari kejelekan itu. Maka apa namanya? eh, Penting di dalam kita semangat di dalam mengaji, di dalam mencari ilmu, di dalam menumbuhkan rasa cinta kita terhadap warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang mungkin kita harus tancapkan di dalam hati kita menatap hmm, milad yang ketujuh ini menginjak tahun yang berikutnya. Pertama, dengan niat meraup segala bentuk kebaikan. Kita niatkan, saya ingin semangat ngaji, saya ingin semangat untuk beramal, saya ingin semangat untuk lebih dekat dengan Allah dan Rasul-Nya melalui ngaji. Ya. Nah, ini merupakan niat yang baik, karena niat ini akan menentukan satu amal dan satu ganjaran yang diperoleh. Jadi Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Dan seorang akan memperoleh sesuatu dengan kadar niatnya. Itu juga ada hadis bahwa innallaha katabal hasanati was sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Maka faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Orang yang niat untuk melakukan kebaikan tapi dia tidak sempat untuk melakukannya, maka Allah sudah menuliskan kebaikan yang sempurna padanya. Wa innama biha fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adhafin katsira. Dan apabila dia niat kemudian dia mengamalkannya, maka pahala yang diperolehnya ini 10 sampai 700 kali lipat. Nah, ini niat manfaat, niat kebaikan. Jangan kita niat yang buruk, rugi ya. Kita niatkan yang buruk. Tentu niat ini berarti gimana? Berawal dari ngaji. Kalau orang yang nggak ngaji tentu nggak tahu bagaimana niat yang baik ya kan? Sehingga kita mendapatkan ganjaran. Kemudian yang kedua, setelah kita niat meraup segala bentuk kebaikan, kita semangat lebih baik dari sebelumnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia orang yang terlaknat. A'udzubillahi min dzalik. Ini. Jadi kita semangat di dalam eh, melakukan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian
jika kita mendengar milad itu biasanya terucap ucapan selamat ya. Artinya kita bagaimana memaknai selamat itu? Selamat artinya selamat dari noda kesalahan dan kekhilafan ya. Dan juga maknanya selamat dengan mengisi aktivitas yang positif seperti semarak, bersolawat, berzikir, mengaji dan sebagainya. Ini makna dari ucapan selamat. Mudah-mudahan kita masuk di dalam dua golongan ini. Yang keempat adalah husnudzon terhadap takdir. Kita menatap tahun berikutnya di milad ini tentu dengan positive thinking terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam hadis qudsi menyatakan ana inda dzanni abdi bi wa in dzanna khairan falahu wa in dzanna syarran falahu. Aku kata Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika hambaku berprasangka baik maka baik baginya, dan jika berprasangka buruk kepadaku maka juga keburukan baginya. Maka tentu kita eh, selalu berhusnudzon, apapun yang telah diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Kita selalu beranggapan seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang kita minta itu adalah pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu. Ya. Tapi terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi tentu kita harus yakini bahwa apa yang telah diputuskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik bagi kita, bukan yang diinginkan oleh kita, tapi menginginkan yang terbaik buat kita. Ya, itu harus kita yakini seperti itu. Kemudian yang terakhir, semoga kita di dalam milad ini kita diberikan panjang umur dalam kebaikan. Karena orang yang paling baik itu adalah orang yang umurnya panjang tapi amalnya juga baik. Sementara orang yang paling buruk itu adalah orang yang umurnya panjang tapi amalnya jelek. Dan pasti juga di malam hari ini juga kita sangat bersyukur webinar ini diselenggarakan di malam Rabu atau di dalam waktu hijriahnya atau tahun hijriahnya adalah masuk di hari Rabu. Dikatakan di dalam hadis disebutkan di situ ma min syai'in budi'a yaumal arbi'i illa waqad tamma. Tidaklah sesuatu yang dimulai di hari Rabu kecuali akan sempurna. Begitu juga kita di awal ini mengawalinya dengan ngaji. Maka baik sekali kita ketika menukil atau mengingat dawuhnya Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Di antara kesuksesan seorang hamba di akhir itu adalah kembalinya kepada Allah di awalnya. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Seorang yang bersinar di awalnya, maka dia akan bersinar di akhirnya. Mudah-mudahan pertemuan singkat kita ini betul-betul membawa uh, kebaikan, membawa kesemangatan untuk kita selalu senang dengan ilmu, selalu senang dengan beramal dan menyebarkan kebaikan kepada sesama. Terima kasih. Mohon maaf atas uh, kesalahan atau kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nyuwun Gus atas pesan-pesan dan motivasinya. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Amin, amin ya Baiklah, mari Rabbal. langsung saja kita masuk ke acara taklim yang kedua, yang hal ini akan disampaikan oleh beliau, Kiai Haji Muhammad Dakmanul Fakih BSH MA, yang dengan segala kerendahan hati kepada beliau, Kiai Haji Muhammad Dakmanul Fakih BSH MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badas lahum sumusul ma'rifah ra'aw mu'addara biha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairu man hazza maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muktafa al-arabiyil hazimil mustafa صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض من بحر المعاني الوججا وآله وصحبه ذوي الهجا من شبه بأنجم في الإهتداء أما بعد. Al-Muhtaram yang saya hormati seluruh hadirin, yang kami muliakan Gus Haji Mukhtar Hanif Zamzami LCMA, dan terima kasih kepada moderator Kang Caca Dwi atas waktunya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, semuanya hadirin hadirah yang bisa hadir mengikuti taklim pada hari ini. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan kebaikan, mendapatkan keberkahan di setiap waktunya. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, hari ini bertepatan pada milad RPA yang ke-7. Cepat sekali ya. Perasaan baru kemarin saya ikut di RPA, tiba-tiba sekarang sudah umur ke-7. Tidak sadar ternyata saya sudah tua. Tiba-tiba dulu diajak pertama kali sama Ning Mirde itu masih jomblo, baru masuk S2, sekarang sudah punya 1 anak. Ya, itu jadi tidak terasa ternyata sudah tua. Alhamdulillah, kalau kita melihat judulnya pada malam hari ini, yaitu jangan menunggu waktu luang untuk mengaji, tapi luangkanlah waktu untuk mengaji. Ini sebenarnya judul yang sangat berat kalau saya melihat ini. Tapi alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Gus Mukhtar Hanif Zamzami secara gamblang. Mungkin sekarang saya tinggal menambah sedikit. Bentar. Halo. Ini masih tersambung nggak ini? Masih Gus, masih monggo. Masih ya. Alhamdulillah, judul ini sebenarnya sangat berat kalau kita lihat. Jangan menunggu waktu luang untuk mengaji, tapi luangkanlah waktu untuk mengaji. Artinya, sebelum kita membahas ke sana, kita itu harus tahu diri. Siapa sih kita itu? Artinya kan seperti itu. Kalau kita tidak tahu kita siapa, kita tidak sadar kita itu diutus untuk apa, ya tidak mungkin kita mau seperti itu. Pasti seenaknya sendiri karena kita tidak tahu tugas-tugas kita. Padahal banyak ulama-ulama yang bilang bahwasanya ilmu itu sangat penting. Ilmu itu istimewa dan lain-lain. Kalau mau apa itu ilmu. Banyak ulama yang bilang seperti itu. Bahkan ada makalah man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradal mar'ah fa'alaihi bil ilmi. Jadi semuanya kalau menginginkan apapun itu harus ilmu. Tidak ada ilmu, tidak ada
tidak akan bisa mendapatkannya, gitu kan. Itu artinya bab ini sebenarnya sangat berat sekali, tapi kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Gus Hanif Zamzami. Insya Allah saya itu hanya menambahi sedikit-sedikit, hanya cerita saja itu ya. Ini ilmu. Dulu saya belajar itu juga seperti sama teman-teman. Sama. Saya di pondok itu juga main PES sering. Bahkan saya itu master kalau main PES itu. Nggak ada yang ngalahin dulu di pondok itu. Karena ada apa ya? Kena peraturan yang istimewa. Yang lain main PS itu ditakzir. Kalau saya itu tidak ada yang berani nakzir. Itu waktu itu seperti itu. Makanya saya bebas main PES, main game dan lain-lain. Akhirnya malah menjadi master. Nggak ada yang bisa ngalahin. Nah, tapi dari situ saya menyesal. Kenapa dulu saya di sekolah, di Matolak, di Kajen kok tidak mau belajar. Akhirnya menyesalnya di belakang. Nah, ini seperti judul ini. Ketika kita tidak mau belajar, tidak mau mengaji, siapapun pasti akan menyesal di belakang. Nah, memang yang namanya penyesalan itu ada di belakang. Nah, alhamdulillah, kita harus sadar diri. Tugas kita itu apa sih? Kita itu kok iso dilahirno ning donya iki tekan apa? Kan ngaten. Jadi harus ngerti manusia itu sudah diberi kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diberi hati. Hati ada di sini, hati ini pusatnya semuanya. Jadi mau kesehatan pun asalnya itu di hati. Kalau hatinya baik, insya Allah juga kelakuannya baik. Nah, hati di sini nanti hubungannya dengan sebuah keimanan. Ya, sebuah keimanan. Iman itu artinya at-tasdiqu al-jazim. Wa it'anihi. Jadi benar-benar percaya dan dia mau melakukan bima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah dibawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal ilmi din, dari pengertian-pengertian agama bidorurati secara umum. Misal sampeyan itu percaya bahwasanya sholat ini hukum apa sholat? Hukumnya wajib, fardu ain. Ala kulli muslimin muslimatin. Semuanya harus melakukan sholat. Kita sepakat. Puasa Ramadan, kita sepakat bahwasanya umat muslim itu harus puasa Ramadan. Sampai iman, sampai percaya. Tapi kok tidak mau melakukan, itu belum iman. Belum iman. Contohnya seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu percaya bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad itu orang yang telah diberi keistimewaan. Beliau dijadikan nabi, beliau dijadikan rasul. Itu semua percaya. Abu Jahal, Abu Lahab, dia percaya. Tapi tidak mau mengikutinya. Artinya dia tidak iman. Dia hanya percaya saja, at-tasdik, tapi tidak it'an. Itu. Dia hanya percaya saja. Belum sempurna berarti imannya. Kemudian setelah kita punya hati, kita juga iman, kita juga diberi Allah Ta'ala berbentuk ini. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya anggota badan ini. Hubungannya apa anggota badan dengan hati? Kalau anggota badan ini hubungannya dengan kelakuan kita sehari-hari. Di sini yang dimaksud itu adalah Islam. Jadi sampai bisa melakukan peraturan-peraturan Islam itu kalau punya tangan, punya mata, punya kaki, punya semuanya ini. Kalau tidak punya itu tidak bisa melakukan. Contohnya wudhu. Wudhu kalau kita tidak punya anggota badan nggak bisa wudhu. Kita tidak punya kaki juga wudhunya tidak sempurna. Artinya ada istisna di situ, ada pengecualian orang-orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan. Tidak sesempurna orang yang mempunyai tangan, mempunyai kaki. Nah, itu hubungannya dengan Islam. Jadi kan, jadi kalau iman itu masuknya ke hati, kalau Islam itu pekerjaan nyata yang harus kita lakukan, yaitu mukallaf, ketaklif, harus menjadi tugas kita.
ketaklif, artinya kita itu mendapatkan beban dari Allah Ta'ala. Kue menungso, ya kue kudu gelem lakoni iki. Ngendikane Allah Ta'ala seperti itu. Nah, kemudian tidak cukup di situ, kita juga diberi yang namanya ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan ya tindak laku kita setiap hari itu. Tidak laku, akhlakul karimah. Kalau kita di sini orang NU, kita percaya dengan adanya tasawuf, maka yang dimaksud ihsan di situ adalah tasawuf. Tasawuf itu penyempurnaan dari iman dan Islam nanti digabungkan terus dikelola oleh tubuh kita, dilakukan oleh tubuh kita, nanti munculnya menjadi tasawuf. Nah, jadi kelakuan kita menjadi baik, bagaimana hubungan kita kepada Allah, bagaimana hubungan kita kepada manusia, cara berbicara itu harus seperti ini. Nah, itu dikelola yang namanya ihsan tersebut. Ihsan kalau secara pengertian anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jadi ya ihsan yang paling rendah itu gimana sih? Paling rendah itu gini. Wes kowe ku yakin nek kowe sholat ibadah itu Allah Ta'ala bakal melihat sampean. Itu ihsan yang paling rendah. Nanti meningkat sedikit yaitu sampean anta'budallah ka'annaka tarahu, sampean ibadah koyo-koyo sampean roh Gusti Allah. Itu tingkatan yang selanjutnya. Nanti tingkatan yang lebih tinggi adalah sampean sudah bisa memantau Allah SWT 24 jam terus melalui hati. Nanti tingkat lagi sampean tidak pernah hilang dari melihat Allah SWT. Itu nanti ada tingkat-tingkatan sendiri. Artinya kita harus tahu kita diberi keistimewaan ini itu pasti ada tujuannya. Tujuan Allah menciptakan manusia itu salah satunya adalah disuruh belajar. Ya. Disuruh ibadah. Nah, bagaimana kita bisa beribadah? Ya dengan cara belajar. Belajar yang banyak. Artinya tanpa kita belajar, kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah. Ibadah kita akan salah, ibadah kita tidak akan benar. Gitu. Jadi, caranya sholat itu seperti ini. Nah, kita tahu kan dari belajar itu tadi. Nah, memang banyak orang-orang, banyak seumuran kita itu banyak kan lalai dia. Dia tidak tahu tanggung jawab kita itu bagaimana. Nah, sekarang bagaimana supaya kita itu mau melaksanakan belajar, mau belajar. Nah, itu dengan cara kita harus mencari motivasi untuk diri kita sendiri supaya kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Artinya kita harus mempunyai target. Sampean urip itu targetnya mau jadi apa? Saya sampean kuliah pengennya mau jadi apa targetnya? Sampean kuliah sampai AI, target saya adalah nanti mengajar kelas MA. Sampean jurusannya ekonomi, saya mau menjadi pakar ekonom. Saya kuliahnya jurusan syariah, nanti saya mau menjadi hakim, mau menjadi itu harus punya target. Kalau kita sudah mempunyai target, pasti kita akan sadar, artinya kita disuruh sadar bahwasanya kebutuhan kita itu apa saja. Nah, kita tahu target kita, saya kuliah 4 tahun, saya jurusan ini, berarti saya harus menyelesaikan ini dan itu. Jadi, pertama harus tahu diri kita sendiri, tahu target kita, tahu tujuan kita. Nah, kalau sudah ketemu targetku yaitu ini, saya S2 jurusan syariah, nanti saya akan menjadi pakar hukum fikih, ya sudah. Selama kita berkuliah, selama kita belajar, nanti pasti dia akan mencari tentang pelajaran-pelajaran tersebut untuk menunjang setelah kelulusan nanti. Jadi harus punya target. Itu kita bagaimana target kita atau tujuan kita atau motivasi kita supaya tercapai. Kita sering-sering melihat ulama-ulama dulu belajarnya seperti itu. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setiap hari itu tidak lepas dari 13 mata pelajaran. Ada Imam Syafi'i belajarnya seperti itu. Imam Nawawi belajarnya seperti itu. Bahkan di kitab Al-Ulama Al-Uzab itu diceritakan beberapa ulama dia lupa makan, lupa minum, sampai dia disuapin ibunya, disuapin saudaranya. Itu karena apa?
mereka itu sangat senang dengan ilmu. Bahkan Imam Hambali itu pernah berkata, ilmu dan roti itu lebih penting ilmu. Orang setiap waktu dia membutuhkan ilmu. Kalau roti dia hanya membutuhkan mungkin sehari sekali atau sehari 2 kali. Nah, itu kata Imam Hambali. Itu karena apa? Pentingnya ilmu. Maka dari sekarang, ayo kita sering-sering belajar. Belajar itu tidak harus di kelas. Belajar itu bisa dimanapun. Belajar itu mulai lahir minal mahdi ilal lahdi sampai diri yang lah. Jadi sampai kapanpun harus belajar. Jangan merasa puas diri kita sudah pinter, tapi selalu merasa kita itu bodoh supaya kita tetap selalu belajar. Mbah Sahal itu pernah bilang, orang akan bodoh apabila dia sudah berhenti membaca. Artinya dia sudah berhenti belajar. Tuh. Jadi jangan sampai kita merasa puas. Nanti yang sudah menjadi kiai, yang sudah menjadi dai, jangan berhenti di situ. Sampai harus mencari referensi terus. Jadi kita bisa sharing adanya aktivitas Zoom seperti ini, adanya RPA, ini salah satunya adalah untuk sharing. Sharing itu lebih baik. Misal kita membaca kitab A, yang satunya membaca kitab B, nanti saling sharing. Tuh, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Intinya mulai sekarang ayo kita tahu, kita ciptakan target kita itu apa, kita belajar bareng-bareng, nanti kita saling sharing, nanti bisa tanya-tanya kita tentang perkuliahan juga bisa, tentang ngaji juga bisa. Ini alhamdulillah doanya besok tanggal 14 saya juga mengadakan acara besar, itu peresmian madrasah. Ini saya itu di Rembang punya sekolahan, punya pondok pesantren, tapi saya pilih hijrah di sini sekarang bangun pesantren sendiri, madrasah sendiri, insya Allah tanggal 14 nanti peresmian. Mohon doanya semoga dimudahkan Allah Ta'ala, mendapatkan keberkahan, semua teman-teman juga mendapatkan keberkahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur sembah nyuwun Nyai atas segala pesan dan motivasinya. Semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Baiklah teman-teman, marilah kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami di sini membuka 2 pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan membuka mic-nya atau boleh langsung tulis di kolom komentar. Alhamdulillah niki pun enten sing tanglet kangge saking Mbak Fadila domisili teng Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula izin tanglet kali Gus Jaunul Pake. Gus nyuwun tipsnya agar kita tidak merasa minder ketika kumpul dengan orang-orang soleh yang membuat kita malah semakin down, Gus. Matur sembah nuwun. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung saja. Ini memang dimanapun apa ya, orang-orang yang dengar mboten niki? Main PS. Nggih. 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 Memang dimanapun kita berada, itu
pasti akan menemukan terkadang ya ada kelompok-kelompok yang agak merasa besar, terus kemudian dia membuli yang tidak seperti dia itu ada. Ada juga yang banyak macam lah. Nah, kuncinya satu, supaya tidak minder ya. Kita sadar diri. Jadi kalau prinsip saya ketika kumpul sama orang-orang, itu satu begini. Dia itu makhluk Tuhan. Dia makhluk, artinya dia diciptakan. Saya juga makhluk yang diciptakan. Kita semua tidaklah kholek. Kalau kholek itu berarti yang menciptakan. Kholek itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama. Derajat soleh, derajat tinggi, itu bisa kita capai. Tadi saya ngomongkan iman itu kan ada tingkatannya. Yang pertama itu iman taklid. Iman taklid itu bagaimana? Kita tinggal mengikuti apa kata ulama. Kemudian nanti ada iman yakin atau ilmu yakin. Itu dia tahu dalil-dalilnya untuk menjadi iman. Kemudian nanti ada hakul yakin. Hakul yakin itu dia yakin bahwasanya Allah Ta'ala selalu memantau dirinya. Nanti meningkat lagi ada yang namanya hakikoh. Dia itu tahu dengan mata batinnya bahwasanya Allah Ta'ala itu selalu memantau. Dia tahu, merasakan, dia paham. Kemudian naik lagi yang namanya tadi apa? Hakul yakin, hakikoh. Nanti ada makom bakok. Paling tinggi, dia itu sudah tenggelam, dia tidak akan membeda-bedakan manusia. Ini yang baik, ini yang buruk. Semuanya derajat manusia itu sama. Nah, yang nomor satu dan nomor dua itu bisa kita capai. Artinya kita bisa melakukan dengan cara belajar. Adapun yang nomor seterusnya itu nanti dikasih sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memberi itu pasti juga melihat, oh orang ini potensinya bisa menjaga, orang ini bisa baik. Artinya apa? Kalau kita lihat semuanya itu bisa kita dapat dengan ikhtiar kita. Kita belajar, kita bisa. Kalau kita bisa, nanti sama kita. Sama siapapun tidak usah minder. Dia sama, kita sama. Nah, itu kalau saya gini, saya setiap kumpul sama orang, misal orang tersebut dia itu ahli dalam bidang misal apa ya, kedokteran. Orang kedokteran ngomongnya pasti kedokteran. Kedokteran A, B, C, D, E, F, D. Nah kalau kita ikut ngomong kedokteran sama dia, pasti kita kalah. Supaya kita tidak kalah, kita juga kelihatan hebat, maka kita harus ngomong sesuai dengan ahli kita. Setelah dia ngomong kedokteran, ayo kita buktikan bahwasanya, oh iya memang di dokter itu ada yang namanya penyakit apa orangnya gampang semaput atau apa gitu kan ada. Nah, kita membuktikan, oh iya di kitab itu juga ada. Kalau di kitab itu keterangannya tentang ini. Artinya apa? Kita jangan minder, kita harus pamer dengan kelebihan kita sendiri. Yang orang sana dengan kelebihannya, kita dengan kelebihan kita padukan. Nanti orang tersebut pasti akan menghormati kita. Memang zamannya sekarang itu tawadhu itu baik. Tawadhu baik, tapi kita harus jangan ketawaduan. Santri itu aja ketawaduan. Pokoknya dikongkon apa ya bismillah aku iso. Jadi saya setiap kumpul orang-orang itu seperti itu. Misal kumpul dengan anggota dewan, orangnya ngomong A, B, C, D, E, F, D. Saya juga punya hujah sendiri. Oh, kalau di kitab tentang dewan itu ada di kitab namanya Ahkam As-Sultaniyah. Berarti aku harus ngomong seperti ini. Oh, kalau anggota dewan dulu Kanjeng Nabi itu seperti ini, maka di kitab itu harus begini-begini. Kita itu harus punya sesuatu yang kita pamerkan supaya mereka itu menghargai kita, akhirnya kita tidak minder. Itu kalau saya dari dulu seperti itu. Jadi kita harus punya satu pegangan. Nah, itu mungkin nanti bisa ditambah oleh Gus Mukhtar Hanif mungkin. Mungkin cukup sekian. Kalau dari saya seperti itu. Mencekap sakit. Cekap sangat benar, insya Allah. Jadi jangan nggak usah minder-minder lah sama siapapun itu, kita sama-sama kok. Nah, yang paling nggak penak itu
itu terkadang sebagian kelompok dia mengunggulkan nasabnya. Dia lupa bahwasanya nasab itu nanti tidak menjadi pitakon kubur. Ya, sebagian kelompok kayak gitu. Ya, jadi saya ini termasuk orang yang yang tidak suka mengunggulkan nasab. Walaupun nasab saya juga baik, bagus, tapi saya tidak pernah kemana-mana membawa saya ini cucunya ini, saya anaknya ini, tidak. Jadi kita buktikan bahwasanya ini loh saya, gitu. Bisa. Nanti kalau mau belajar, mau sharing-sharing, bisa lah. Bisa di sini. Kalau mau mondok sambil kuliah juga ada. Ini saya lagi mendirikan kuliah, tapi masih cabang ini karena saya masih proses S3. Masih cabang. Jadi di rumah ada tempat, nanti bisa mondok sambil kuliah, nanti sekalian ngajar anak-anak gitu kan. Nanti bisa sambil sharing. Alhamdulillah. Ini nanti biar ditambah sama Gus Syamsi ini pengalamannya lebih banyak insya Allah. Monggo Gus. Nggih, sampun. Monggo Mas Moderator. Iya, matur suwun napa Yai. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Irma, Kageng Gus Hanif Gamzami. Assalamualaikum Gus. Izin bertanya, bagaimana cara kita agar semangat berkhidmat karena ujian khidmat dan juga cara kita berikhlas tanpa balasan. Matur Gus. Ngapunten Gus, bertanya jenengan. Oh, Masya Allah, ini dari tadi saya ngomong. Ternyata saya mohon maaf ini. Ya, Alhamdulillah. Kok gak dari tadi jenengan bilang. Udah banyak ngomong. Baik. Pertanyaan terkait dengan khidmah. Dan saya bisa menjawab dari pertanyaannya ini. Terkait dengan khidmah, saya teringat dahulunya Sayyid Muhammad bin Zaid al-Yamani yang mengatakan al-ilmu bitta'allum wal barakah bil khidmah wal manfa'ah bitta'ah. Ilmu diperoleh dengan semangat belajar, kemudian barokah bisa diperoleh dengan berkhidmah, dan manfaat itu bisa diperoleh dengan taat. Di sini pertanyaannya adalah khidmah untuk memperoleh barokah. Ya. Jadi khidmah ini bisa diartikan yaitu i'anah linnasi lillah. Jadi menolong sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya khidmah dengan kerja. Kalau khidmah ini betul-betul tidak terbatas waktunya. Kalau kerja ini biasanya terbatas ya. Kita ada 1 jam 2 jam mengajar, 1 jam 2 jam kerja di pabrik dan sebagainya. Ini kaitan dengan
waktu dan etos kerja. Sementara khidmah ini betul-betul 24 jam, tidak terbatas dengan waktu. Nah, ini khidmah. Dan tentu dilandasi dengan kecintaan dan ketulusan. Maka di dalam Ta'limul Muta'allim, khidmah ini diistilahkan dengan al-hurmah. Dikatakan al-hurmah khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Nah, ini guru saya menggambarkan di sini kalau misalnya kiai menuju ke masjid, jalan kiai dari rumah ke masjid ini mungkin kotor atau apa, kita tidak perlu ada aturan untuk membersihkan jalan kiai, tapi kita sudah siap peduli terhadap jalur yang dilintasi oleh kiai itu, membersihkan. Jadi hormat. Jadi menghormati betul-betul tidak disuruh, tapi berangkat dari kesadaran diri sendiri, ketulusan hati, kecintaan kepada gurunya. Maka tadi saya singgung al-mahabbah kal-habbah. Cinta itu seperti bibit. Cinta itu seperti bibit. Idza waqa'at fil ardi thayyibah, jika itu muncul dari tanah yang baik, maka ambatat sab'a sanabila, akan memunculkan 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai itu memunculkan 100 tangkai lagi. Artinya sampai 700 tangkai. Fal mahabbah, sekarang cinta. Cinta idza waqa'at fi qalbin thayyib, jika tumbuh dari hati yang baik, yang tulus, maka tafarra'a minhu sanabilut ta'at, maka akan memunculkan berbagai macam ketaatan. Nah, ini ketaatan itu muncul dari kecintaan. Nah, sehingga kita tidak lengah. Nah, maka gimana kalau kita lemes di dalam kita nggak semangat di dalam berkhidmah, kita terkadang perlu mengetahui sosok kiainya, sosok orang yang kita khidmahi, sehingga kita ini tetap semangat, ya, tetap untuk bagaimana orang yang kita cintai ini betul-betul senang, bangga dengan kita, lebih-lebih guru kita. Jadi ini orang kalau sudah disenangi guru itu berarti ada sir. Dikatakan idza ahbabtas sholihin fa inna fihi khairan. Jika kamu itu senang dengan orang soleh, ulama, maka itu di dalamnya ada kebaikan, tentu. Tapi idza ahabbaka sholihun fa inna fihi sirron. Jika orang soleh itu mencintaimu, maka di dalamnya ada rahasia. Nah, ini. Maka sebagai santri, sebagai para pencari ilmu ini penting kita mendapatkan kecintaan dari guru, dari murabbi kita, ya, sehingga kita bisa dimudahkan untuk difutuh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dawuhnya Mbah Yai Fakih Langitan, ya, Pondok Pesantren Langitan. Beliau pernah mengatakan, jadi santriku wis gak usah susah-susah belajar kitab sing kandel-kandel sing gede-gede, ya. Sampean iso khidmah nyenengne guru, sombongah nih guru, itu sebagai kunci sampean iso kefutuh ilmu. Kalau udah kefutuh ilmu itu sampean kitab apa-apa langsung ngerti. Ini bahasa Jawa, ya. Ada yang paham bahasa Jawa enggak? Kalau nggak paham saya terjemahkan. Paham ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi intinya kita apa namanya, berusaha khidmah itu untuk mendapatkan cintanya guru, cintanya murabbi, cintanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika orang tersebut itu senang, maka akan mudah memperoleh
rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat, ada satu ayat di dalam surat Ali Imran itu, para nabi itu ketika awal-awal diutus itu semua oleh Allah mendapatkan satu perjanjian bahwa semuanya harus menolong Nabi Muhammad SAW. Jadi disebutkan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi intinya para nabi itu dikumpulkan untuk membenarkan, ya, tasdik terhadap Nabi Muhammad SAW. Begitu pula para nabi menyampaikan kepada kaumnya supaya jika mereka itu hidup dan menjumpai Nabi Muhammad SAW, mereka harus menolong Nabi Muhammad. Nah sekarang penerus atau pewaris Nabi Muhammad adalah para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Berarti kita ketika kita berkhidmah, kita menolong kepada para ulama, para kiai, para ahli ilmu, maka berarti kita juga menolong Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan untuk selalu cinta terhadap para ulama, para habaib, para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun ke anu Gus atas jawabannya. Semoga yang bertanya bisa menerima dengan baik. Saya mau Selanjutnya menambahin yaitu dikit, boleh nggak? sudah ada beberapa dari awal. Mau menambahin dikit. Halo Mas Moderator. Mau menambahkan sedikit bisa nggak ini? Nggih monggo. Nggih, ini Nggih monggo. tentang khidmah tadi. Ini pertanyaan dari Mbak Irma. Ini kan kita semua di sini niatnya khidmah. Yang pertama, khidmah itu kuncinya yang nomor satu adalah niatnya ditata. Niatnya ditata. Jadi ketika kita sudah ikrar, kita mau khidmah, artinya kita harus berani mendapatkan konsekuensi. Kita tidak dihargai oleh teman, tidak dihargai oleh lawan kita, tidak dihargai oleh siapapun. Itu kalau kita niat khidmah, siapkan mental kita seperti itu. Kenapa? Karena nanti yang akan membalas di dalam khidmah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sendiri yang akan membalas orang-orang yang khidmah tadi itu. Nanti tadi udah diceritakan, udah dibahas sama Gus Syamsami bahwasanya orang yang khidmah itu nanti pahalanya bagaimana. Terus akan mendapatkan apa tadi sudah dijelaskan. Tapi yang pertama adalah kuncinya niat harus ditata, kita harus siap mental supaya kita tidak mudah lemah. Dan jadi yang namanya hidup itu yang paling baik adalah hidup untuk berjuang, bukan berjuang untuk hidup. Ya, hidup kita ini loh yang paling baik adalah hidup untuk berjuang, bukan berjuang untuk hidup. Artinya kita ini harus berjuang terus, harus menyebarkan perjuangan-perjuangan kita. Artinya khidmah itulah. Jadi jangan merasa bosan untuk khidmah. Saya sampai sekarang itu alhamdulillah punya teman-teman seperti jenengan semuanya itu semangat. Nggak pernah mikir apa-apa. Pokoknya bisa ketemu seperti ini sudah mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Niatnya diperbarui lagi. Mari kita bareng-bareng untuk khidmah, untuk memperjuangkan kebaikan-kebaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kagem Gus Zamzam
kali Yai Fakih atas jawabannya. Semoga kita semua bisa menerima dan menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini sudah ada beberapa poin. Kesimpulan yang pertama, niat akan menentukan suatu amal dan ganjaran yang akan diperoleh. Maka dari itu, niatkanlah sesuatu yang baik agar kita mendapatkan sesuatu yang kita niatkan. Kedua, Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Orang yang niat untuk melakukan kebaikan, tapi dia tidak sempat melakukannya, dia sudah diberikan pahala oleh Allah karena niatnya. Yang ketiga, orang yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Dan orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang buruk. Yang keempat, belajar untuk berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu pasti yang terbaik untuk kita. Dan yakinlah, apapun yang kita minta ke Allah, itu pasti akan diijabah olehnya. Hanya saja tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kelima, tahu itu penyempurnaan antara iman dan ihsan, kelakuan itu menjadi baik, hubungan kita dengan Allah. Yang terakhir, Allah menciptakan manusia salah satunya tujuannya agar selalu belajar dan beribadah. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup untuk kepada beliau Romayai Jamal Fakih SMA untuk memimpin doa. Beliau dipersilakan. Ini kok Gus Zamzami mawon. Monggo Gus Zamzami. Monggo jenengan nih. Kalau ndherekaken nih. Kalau mau tamu. Alhamdulillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala dhatil muhammadiyah wa anfa'na bi barakatihi wa hadina ila rasyad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa tarfa'u biha darajatana wa tuballighu biha maqasidana wa taqdi biha hawaijana wa tuhdi biha qaumana wa tuflisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluman wa hikmatan wa fadlan wa karamatan wa tukthiru biha amalana wa talamidina wa atba'ina wa muhibbina wa turzuqana rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyata ila yaumil tasarrufi fil khalaiq wa ajma'in. Allahumma rzuqna raghbatan fil ilmi warzuqna fahaman lil ilmi wa 'allimna min ladunka ilma warzuqna al-amala bima 'allamtana wa 'allimna wa 'allim bina wahdina wahdi bina ya hayy ya qayyum. Allahumma izzana bil islam wa izzana bin al-islam wa izzana bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa azama wa masata wa akram. Allahumma fidana dinana wa fidana biladina min al-fitnati ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ij'al biladina Indonesia wa sa'ira biladil muslimina amnan wa rakha'an wa syakha'an wa taqwa ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Nyai, teman-teman boleh mengaktifkan kameranya. Kita foto bersama bareng.
Pun. Makasih Mas Caca, Bening Mirda semuanya. Nggih, Gus. Assalamualaikum. Nggih. Nggih, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 1, 2, 3. Pun. Alhamdulillah sudah selesai semua susunan acara kita pada malam hari ini. Semoga RPA ke depan menjadi lebih berkembang dan diberikan istiqomahan terus mendapatkan kebaikan. Allahumma amin. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Matur sembah nuwun sangat untuk semuanya yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya segala kata berkenan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maghfirahnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.